Seorang bocah 7 tahun di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur tewas bersimbah darah diduga dianiaya tetangganya sendiri. Korban tewas setelah kepalanya dihantam beloncong atau ganco. Inilah rekaman video yang memperlihatkan kemarahan keluarga korban. M. Haidar Mustafa di depan rumah pelaku di Dusun Arang-Arang Selatan, Desa Sambisirah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan pada Sabtu siang. Menurut keterangan warga, kejadian bermula saat pelaku tiba-tiba datang ke rumah korban dan langsung menganiaya menggunakan beloncong atau ganco. Akibat pukulan keras menghantam kepala korban, darah bercucuran di teras rumah. Korban langsung dievakuasi untuk dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa bocah kelas 1 SD tak tertolong saat perjalanan menuju RSUD Bangil. Saat ini pelaku telah diamankan polisi untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Pemirsa, kebakaran hebat terjadi di Pasar Silungkang yang merupakan kawasan padat penduduk di Lorong Keramat, 5 Ulu, Palembang, Sumatera Selatan. Kobaran api membesar dengan cepat menjalar melahap rumah warga. Warga yang panik berhamburan keluar rumah untuk memadamkan api. Dari kejadian tersebut, seorang bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar nyaris saja tewas terbakar setelah terjebak di dalam rumahnya yang terbakar. Beruntung, kakak nekat menerobos masuk ke dalam rumah menyelamatkan sang adik. Untuk sementara, kebakaran diduga karena korsleting arus pendek listrik dari salah satu rumah yang terbakar. Kebakaran hebat terjadi di Pasar Silungkang, Sawah Lunto, Sumatera Barat. Api terus membesar hingga meludeskan puluhan toko. Beginilah pemirsa kondisi kebakaran hebat yang terjadi di Pasar Silungkang, Sawah Lunto. Menurut keterangan saksi, kebakaran terjadi sangat cepat merambat membakar bangunan toko. 5 unit mobil pemadam kebakaran Kota Sawah Lunto bersama dengan warga berusaha memadamkan api. Api baru bisa dikendalikan setelah memakan waktu 7 jam lamanya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Aksi komplotan spesialis bobol rumah terjadi. Bobol rumah tersebut terekam kamera pengawas atau CCTV di kawasan Sukaati Permai, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Jawa Barat. Pelaku leluasa menggasak harta benda lantaran rumah dalam keadaan kosong karena penghuni rumah pergi ke tempat pengajian. Inilah rekaman CCTV pemirsa yang Anda saksikan di layar kaca saat 2 orang pelaku pencurian leluasa menggasak harta benda sebuah rumah warga di Jalan Sukaati Permai, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Jawa Barat. Kejadian pencurian ini terjadi pada Kamis malam 7 Agustus 2025 saat rumah dalam keadaan kosong karena penghuni rumah sedang pergi ke tempat pengajian. Menurut keterangan korban, rumah ditinggalkan sejak pukul 7:30 malam untuk mengikuti kegiatan sholawatan. Namun saat kembali, pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka. Akibat kasus pencurian ini, sejumlah barang perhiasan emas dan surat berharga seperti paspor, BPKB mobil, beberapa fotokopi KTP raib digondol sang maling. Total kerugian diperkirakan mencapai 15 juta rupiah. Saat ini kasus pencurian tengah ditangani oleh Polsek Regol dan polisi pun telah memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi. Ya, akibat remblong, sebuah truk Fuso ini menabrak rumah warga di kawasan KM 18 di Jalan Lintas Timur Sumatera di Kecamatan Talang Kelapa, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Akibatnya seorang penjual gorengan terlempar hingga mengalami luka parah. Inilah kondisi seorang penjual gorengan bernama Sajidin, 41 tahun, usai tertabrak truk Fuso yang diduga hilang kendali akibat remblong. Korban mengalami luka serius dan harus dilarikan ke rumah sakit Talang Kelapa. Berdasarkan keterangan dari kepolisian dan rekaman kamera pengawas, truk Fuso bernomor polisi BG 8525MI yang dikendarai oleh Rio, warga Palembang, tiba-tiba mundur dan hilang kendali. Kemudian berbelok ke arah kiri dan menghantam gerobak penjual gorengan. Saat ini pihak kepolisian unit lalu lintas Polres Banyu Asin masih melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui pasti terjadinya kecelakaan serta mengamankan truk Fuso beserta sopir.
Diduga sopir mengantuk, truk pengangkut jeruk menabrak bak truk tronton muatan pakan ternak di Jalan Tol Ngawi, Jawa Timur. Akibatnya, seorang penumpang truk tewas di lokasi kejadian. Menurut keterangan sopir truk tronton, Sutrisno 45 tahun warga Juru Rejo Ngawi, kecelakaan berawal saat dirinya tengah melaju dari arah Ngawi menuju Solo di jalur lambat. Sesampainya di kilometer 564, bak belakang truknya tiba-tiba dihantam truk yang kemudian Alvin Febrianto, 28 tahun, warga Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. Kerasnya benturan membuat kabin hancur hingga menewaskan seorang penumpang. Usai dievakuasi, korban tewas langsung dibawa ke kamar jenazah RSUD Suroto, Ngawi untuk dilakukan visum. Kini kasus kecelakaan tengah ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. 5 bangunan rumah rusak parah karena abrasi yang terjadi di Desa Mendahara Tengah, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Inilah video amatir detik-detik ambruknya sebuah bangunan sarang burung walet yang berhasil direkam oleh warga karena terjadinya abrasi. Akibat musibah ini, 3 rumah warga, 1 sarang burung walet, dan 1 gudang penyimpanan kayu mengalami kerusakan parah. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun warga yang terkena musibah terpaksa harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Selain menetapkan Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz sebagai tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga menetapkan 4 orang lainnya sebagai tersangka kasus suap pembangunan rumah sakit umum daerah di wilayah Kabupaten Kolaka Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan 5 tersangka terkait operasi tangkap tangan di Sulawesi Tenggara atas dugaan kasus pembangunan rumah sakit umum daerah kelas C di Kabupaten Kolaka Timur. Selain Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz, 4 tersangka lainnya merupakan PIC Kemenkes untuk pembangunan RSUD, PPK proyek pembangunan RSUD, dan 2 lainnya dari pihak swasta. Dalam kasus ini KPK mengatakan total dalam proyek tersebut mencapai 126 miliar rupiah. Usai ditetapkan sebagai tersangka, KPK langsung melakukan penahanan terhadap 5 tersangka selama 20 hari ke depan guna melakukan pendalaman. Pemirsa, PPATK ini menemukan kejanggalan dalam data penerima bantuan sosial oleh Kementerian Sosial tentunya. Dan kita akan mengkonfirmasi sebetulnya seperti apa data yang ada karena 27.000 lebih penerima bantuan sosial ini justru berstatus sebagai pegawai BUMN. Kami hadirkan pembahasannya untuk Anda usai jeda. Setelah PPATK menemukan 600.000 lebih penerima bansos terindikasi judi online, lagi-lagi kali ini penerima bantuan sosial salah sasaran kembali terungkap. Datanya cukup mencengangkan. Hasil penelusuran PPATK di salah satu bank menemukan ada 27.932 penerima bansos berstatus pegawai BUMN. Sementara 7.479 penerima bansos lainnya berstatus dokter. PPATK menemukan ada ribuan profil penerima bansos yang tidak biasa. Lebih dari 6.000 penerima bansos berprofesi atau bekerja sebagai eksekutif atau level manajerial. Dari profil yang kami temukan di satu bank saja, kami menemukan data yang anomali, contohnya misalnya terdapat 27.932 penerima bansos yang statusnya adalah pegawai BUMN. Lalu kemudian ada 7.479 sekian data penerima bansos yang statusnya adalah dokter. Lalu kemudian ada lebih dari 6.000 statusnya adalah eksekutif atau manajerial, dan banyak lagi status-status yang
menurut kami ini sebenarnya perlu didalami lebih lanjut oleh Kemensos dalam konteks ground checking, apakah yang bersangkutan memang masih layak menerima bansos atau tidak. Sebagai contoh saja, kalau bicara nilai rekening, kami menemukan ada orang yang memiliki rekening di atas 50 juta tapi masih menerima bansos. Jadi di rekeningnya dia memiliki uang lebih dari 50 juta tapi masih menerima bansos, itu hampir 60. Setelah PPATK menemukan 600.000 lebih penerima bansos terindikasi judi online, lagi-lagi kali ini penerima bantuan sosial salah sasaran kembali terungkap. Datanya cukup mencengangkan. Hasil penelusuran PPATK di salah satu bank menemukan ada 27.932 penerima bansos berstatus pegawai BUMN. Sementara 7.479 penerima bansos lainnya berstatus dokter. PPATK menemukan ada ribuan profil penerima bansos yang tidak biasa. Lebih dari 6.000 penerima bansos berprofesi atau bekerja sebagai eksekutif atau level manajerial. Dari profil yang kami temukan di satu bank saja, kami menemukan data yang anomali. Contohnya misalnya terdapat 27.932 penerima bansos yang statusnya adalah pegawai BUMN. Lalu kemudian ada 7.479 sekian data penerima bansos yang statusnya adalah dokter. Lalu kemudian ada lebih dari 6.000 statusnya adalah eksekutif atau manajerial, dan banyak lagi status-status yang menurut kami ini sebenarnya perlu didalami lebih lanjut oleh Kemensos dalam konteks ground checking, apakah yang bersangkutan memang masih layak menerima bansos atau tidak. Sebagai contoh saja, kalau bicara nilai rekening, kami menemukan ada orang yang memiliki rekening di atas 50 juta tapi masih menerima bansos. Jadi di rekeningnya dia memiliki uang lebih dari 50 juta tapi masih menerima bansos, itu hampir 60 orang. Temuan PPATK lainnya adalah dari 10 juta rekening penerima bansos, 1,7 juta diantaranya belum pernah terima bansos. Dari temuan PPATK itu, Kementerian Sosial mencoret 228.000 penerima bantuan sosial karena tidak lagi memenuhi syarat penerima. Lalu, apa yang menyebabkan penyaluran bansos menjadi tidak tepat sasaran? Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, sejumlah kejanggalan ini ditemukan oleh PPATK dalam data penerima bantuan sosial yang diajukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Yang mencengangkan, 27.000 lebih penerima bantuan sosial ini merupakan pegawai BUMN. Kemudian 7.000 lebih sebagai dokter dan juga 6.000 ini berada di level eksekutif dan juga manajerial. Bagaimana mungkin kemudian hal ini bisa terjadi dan langkah apa yang akan dilakukan berikutnya? Kami akan membahas malam hari ini untuk Anda bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Ada Pak Danang Trihartono, Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK. Selamat malam Pak Danang, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Dan juga bergabung bersama kita Pak Doni Kolit, pengamat kebijakan publik dari FEB UI. Selamat malam Pak Doni. Sehat ya Pak? Sehat. Dan tentunya juga akan bergabung bersama kita malam hari ini memberikan jawaban Menteri Sosial Republik Indonesia Bapak Saifullah Yusuf yang akan kita tunggu bergabung bersama kita di Apa Kabar Indonesia malam. Tapi Pak Danang, bagaimana sebetulnya temuan dari PPATK Pak soal kejanggalan ini? Ya, jadi pertama-tama tentu kita apresiasi Kemensos karena berusaha untuk memperbaiki database penerima bansos. Yang kedua adalah bahwa setelah kami menerima rekening penerima bansos, tentu kami sandingkan dengan data yang ada di perbankan kita. Nah, berdasarkan pengolahan data kami, memang bansos ini disalurkan melalui Bank Himbara, terus Bank Syariah Indonesia. Nah, dari pengolahan data kami yang sudah selesai ini, kami temukanlah kejanggalan-kejanggalan tersebut. Sehingga inilah yang menurut hemat kami harus segera kami sampaikan ke Mensos untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut. Nah, ini akan terus berkelanjutan dengan bank-bank yang lain sehingga nanti
diharapkan data penerima bansos menjadi betul-betul valid, memang yang berhak menerima bantuan sosial. Ini tentu saja harapan kita semua seperti itu, Mbak. Oke, nah temuan ini Pak dari data-data tersebut jumlahnya tuh juga begitu besar ya Pak Danang, 27.932 pegawai BUMN. Ini sudah terverifikasi ya Pak statusnya? Ya, itu berdasarkan database perbankan. Artinya setiap nasabah yang datang ke bank itu kan dilakukan CDD atau pengenalan nasabah. Nah, 27.000 itu mengakunya waktu pembukaan rekening adalah sebagai pegawai BUMN. Nah, makanya setelah kami matchingkan dengan data bansos ternyata masuk. Jadi tertariklah 27.000 data pegawai BUMN itu sebagai penerima bansos gitu. Dan tentu saja nanti mungkin akan kami lakukan lebih pendetailan lagi BUMN-nya seperti apa dan kenapa bisa terjadi gitu kan ya. Tentu kami akan terus bekerjasama dengan Kemensos. Oke, sudah berapa lama Pak kemudian ini terjadi begitu? Tentu saja yang paling mengetahui adalah Kemensos. Karena kami adalah mengecek data dari Kemensos dengan data perbankan. Nah, udah berapa kali terus menerima bansos itu kan tentunya datanya ada di Kemensos. Kalau kami harus melihat, kami harus buka satu-satu gitu kan. Si A ini mulai menerima kapan, si B menerima kapan, itu kan akan sangat menyita waktu dan tenaga gitu kalau kita lihat secara detail satu persatu. Tapi secara background pembukaan rekening seperti itu. Dan sebenarnya bukan hanya mengenai profil pekerjaan ya. Kami petakan juga profil penghasilan maupun saldo rekening per Juli kemarin gitu ya. Nah, itu memang ada beberapa anomali yang seperti disampaikan tadi bahwa ini saldo rekeningnya 50 juta kenapa masih menerima bansos. Terus ada yang mengaku pengakuan di pembukaan rekening penghasilannya di atas 50 juta kenapa menerima bansos. Nah, ini tentu nanti akan dicek lebih lanjut oleh Kemensos. Oke, baik Pak Doni, ini menarik Pak. Kok bisa kemudian yang punya saldo di rekening cukup besar masih menerima bansos? Menurut pandangan Pak Doni seperti apa? Ya, sebenarnya ini mungkin salah satu indikator, ya satu hal yang sebenarnya sudah lama dibicarakan juga ya mengenai apakah penerima bansos itu tepat sasaran. Ya, jadi saya pikir ini tadi seperti yang disampaikan bahwa mungkin awal ya dari upaya untuk memperbaiki database yang dimiliki oleh Kemensos. Ya, artinya tidak hanya informasi ini nanti jadi sesuatu yang mengagetkan, tapi mudah-mudahan jadi bahan untuk evaluasi ya mengenai sebenarnya selama ini apakah proses misalnya dari identifikasi penerima sampai dengan proses verifikasi ya memastikan apakah penerima itu layak atau tidak, menurut saya perlu dilihat ulang karena ya kalau kita lihat kan sebenarnya ini tidak hanya melibatkan Kemensos ya, tapi juga melibatkan misalnya Pemda ya yang memang memberikan feedback data ke Kemensos dalam menyusun database-nya. Nah, juga perlu dilihat nih apakah selama ini verifikasi di level bawahnya artinya ya pemerintah daerahnya itu relatif ya perlu diperbaiki ya atau memang ada hal-hal lain ya. Menurut saya ini pintu masuk untuk tidak hanya memperbaiki database ya, tetapi juga bagaimana nanti ya manajemen database itu. Saya itu ya. Karena begini Pak Doni, mengenai kebijakan bansos ini nampaknya selalu ada saja masalah yang mengikuti begitu di baliknya. Artinya dengan temuan dari PPATK atau kita melihat dari kasus-kasus sebelumnya, apa kemudian yang harus dilakukan oleh pemerintah begitu? Setidaknya dimulai dari proses pendataan siapa kemudian yang berhak. Bagaimana untuk bisa memperbaiki ini Pak Doni? Ya, memang kan ada pergeseran ya. Tadinya subsidi diberikan melalui barang. Sekarang subsidi ingin diberikan langsung kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Dan tentu saja kita butuh mengidentifikasi siapa yang butuh nih. Nah, makanya sebenarnya diskursus mengenai single identification number ataupun single identity number nih penting nih. Jadi perlu ada satu angka gitu ya ataupun satu indikator yang memang merujuk pada satu individu. Dan dengan adanya nomor tersebut, nah kita bisa melihat ya apakah seseorang ini memiliki karakteristik yang sesuai dengan apa yang jadi target bansos.
Nah, masalahnya adalah selama ini ya kita lihat masing-masing kementerian ya ataupun pihak itu mencoba membuat database-nya sendiri-sendiri. Nah, ini yang kemudian tentu saja yang satu tentu saja mubazir, yang kedua adalah nantinya perlu proses verifikasi lagi gitu, apakah data yang ada di kementerian yang satu dengan yang lain itu sama, misalnya matching untuk satu orang gitu ya. Jangan-jangan di sini dia teridentifikasi sebagai misalnya tadi ya orang yang memiliki penghasilan yang di bawah misalnya angka tertentu sehingga dia menerima bansos, tapi di database lain dia sebenarnya punya misalnya pembayaran pajak yang sebenarnya di atas dari itu. Nah, itu yang menurut saya penting untuk segera dibereskan. Oke, Pak Dadang, ini tentunya juga mungkin membuat publik gemas ya ketika mungkin apakah betul Pak yang menerima bansos ini 27.000 lebih pegawai BUMN, 7.000 lebih dokter, 6.000 di level eksekutif atau manajerial. Ini mereka yang punya pendapatan cukup begitu dengan saldo rekening 50 juta lebih itu, Pak Dadang, terverifikasi mengenai hal ini? Ya, yang kami lihat yang saldonya 50 juta lebih per pertengahan Juli kemarin itu sebenarnya hanya 56 orang ya, 56 orang. Namun dari pengakuan dari penghasilan waktu membuka rekening yang mengaku penghasilannya 5 juta sampai 10 juta itu kurang lebih ada 39.000 orang. Terus yang 50 juta ke atas itu juga ada ribuan gitu. Jadi di atas 1 juta bahkan ada yang mengaku mendapatkan penghasilan seperti itu. Namun itu kan pengakuan nasabah waktu membuka rekening ya. Jadi nanti tentu saja untuk detailnya Kemensos pasti melakukan ground checking karena kami sampaikan juga di situ apa istilahnya by name by address-nya sehingga bisa dicek yang bersangkutan tinggalnya di mana, rumahnya seperti apa, apakah layak seperti layak dapat bansos, itu kan nanti bisa dilakukan pendetailan oleh Kemensos. Pak Danang, 56 dengan jumlah saldo di rekening yang cukup besar lah ya, 50 juta ataupun ke atas dengan penghasilan yang cukup itu. Ini kan baru sebagian saja ya Pak di bank-bank tersebut yang baru dilakukan pemeriksaan. Berarti masih ada presentase kemungkinan ditambah lagi dong Pak? Iya. Angka tersebut? Ya, kemungkinan bisa bertambah karena memang ini kan baru beberapa bank yang kami sampaikan ke Kemensos. Karena kan Kemensos juga memerlukan waktu untuk melakukan pendetailan dan ground checking ataupun penelitian lebih lanjut, sehingga akan kami sampaikan secara bertahap. Ini selesai kami sampaikan, nanti begitu kami ulah lagi dari bank selanjutnya selesai kami sampaikan. Jadi ini proses yang berkesinambungan saya kira untuk menyelesaikan database penerima bansos supaya lebih akurat gitu demikian. Ya pemirsa, bagaimana sebetulnya proses pendataan dari penerima bansos ini, bagaimana pula Kementerian Sosial melakukan verifikasi? Kami akan hadirkan jawabannya tentunya masih juga bersama dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang akan bergabung bersama kita. Usai jeda kami kembali untuk Anda. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita malam hari ini, kami hadirkan terlebih dahulu informasi untuk Anda. Ini sebanyak 35 anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat ini pemirsa. Ini informasinya juga menerima bantuan sosial. Ya, dari pimpinan DPRD Purwakarta ini memerintahkan agar para penerima tidak mencairkan dana dan mengembalikannya kepada kas negara. Tercatatnya ada 35 anggota DPRD Kabupaten Purwakarta sebagai penerima bantuan subsidi upah dari pemerintah menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Menurut Sekretaris Dewan DPRD Purwakarta, para anggota DPRD yang tercatat sebagai penerima BSU merupakan permasalahan sistem karena mereka terdata mendapatkan gaji pokok di bawah UMP. Ia pun membantah telah mengusulkan para anggota Dewan sebagai penerima bansos. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita malam hari ini. Pak Doni, ternyata tidak hanya pegawai BUMN, dokter maupun di level eksekutif dan manajerial, anggota DPRD juga dapat bantuan sosial, Pak. Dan akhirnya kemudian yang keluar statementnya ini karena datanya, sistemnya yang salah. Jadi siapa yang salah, Pak Doni? Ya, mungkin tadi ya proses evaluasinya perlu dilakukan. Baru dari situ nanti kita tahu, ya mungkin kita lebih soft ya bilangnya, mana yang perlu diperbaiki lah. Ya. Jadi
Karena kan kita tahu bahwa untuk membentuk database ini tidak mudah ya, apalagi sebagian proses mungkin dilakukan secara manual ya, artinya verifikasi dan lain sebagainya. Itu juga tidak mudah ya untuk mengelola, tadi datanya 29 juta ya, itu kan butuh effort yang sangat besar. Oleh karena itu memang menurut saya ya tadi ya memiliki nomor yang mengidentifikasi satu orang ya, dan kita punya semua informasi mengenai orang tersebut, nah itu jadi penting ya, jadi urgent karena kita khawatir mungkin ini ada fenomena gunung es gitu ya. Jadi tadi yang data mengenai salah kirim ya, belum lagi kalau nggak salah juga ada sebagian rekening yang dorman gitu ya, penerima bansos gitu ya. Nah ini apakah memang orangnya ada atau tidak ada misalnya kan, itu juga mungkin ada sesuatu yang bisa dilihat lebih jauh. Kemudian juga database itu kan sebenarnya harusnya dinamis ya, ada proses melakukan update ya. Misalnya mungkin ada masyarakat yang waktu pendataan dia belum berhak menerima bansos, tapi sekarang mungkin berhak ya karena di PHK ataupun gagal panen dan lain sebagainya. Ataupun sebaliknya. Ya, ada yang sudah naik kelas misalnya ya, yang tadinya UMKM jadi pengusaha maju ataupun usaha mikro jadi kecil dan lain sebagainya. Artinya butuh kesadaran masyarakat juga dong Pak Doni. Iya, butuh kesadaran mungkin ini ya mengaku gitu kalau sudah tidak tidak berhak lagi. Tapi selain itu ya tentu saja penguatan dari proses verifikasinya. Oke. Pak Danang, ini kalau PPATK melihatnya seperti apa sih? Lagi-lagi kalau masalah bansos dengan problematikanya, ujung-ujungnya yang dibahas soal permasalahan data, sistem, salah input. Ini sebenarnya seperti apa Pak Danang? Ya, ini kan pemerintah terus melakukan perbaikan ya, perbaikan basis data bansos, baik bekerjasama dengan BPS dan sebagainya. Saya kira dengan sinkronisasi data penerima bansos dengan data perbankan ini salah satu terobosan saya kira yang dilakukan, dan ini akan memperbaiki data penerima bansos menjadi lebih akurat lagi. Dan saya kira Kemensos serius untuk menangani hal ini, bahkan pemerintah sekarang serius lah menangani profil data penerima bansos sehingga memang bansos ini jatuh kepada orang yang benar-benar layak menerima bansos. Saya kira begitu ya. Pak Danang, sejauh mana kemudian peran PPATK untuk mengoptimalisasi mengenai penemuan kejanggalan-kejanggalan dari bantuan sosial ini Pak, sehingga nanti juga bisa dirumuskan langkah ke depannya tentunya entah oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan PPATK? Ya, tentu saja kami akan mendetailkan lebih lanjut ya mengenai profil-profil yang dalam tanda kutip sebenarnya tidak layak profil tersebut menerima bansos. Apakah dia tersebar di daerah mana, terus incoming-nya itu rata-rata berapa, nanti tentu saja akan kami detailkan lebih lanjut, dan ini tentu saja juga menjadi informasi yang berharga bagi stakeholder lainnya. Apakah memang dalam tanda kutip dulu muncul atau masuknya data itu prosedurnya bagaimana, tentu bisa kita gali lebih lanjut ya. Dan sejak kapannya itu kan tentu akan ada pendetailan seperti itu. Tapi dari kami prinsipnya bahwa kami akan memetakan secara serius, ini setelah selesai kami petakan bang selanjutnya, dan secara simultan akan kami sampaikan ke Kemensos untuk dilakukan pendetailan di lapangan lebih lanjut ya, sehingga benar-benar akurat datanya. Baik Pak Doni, lalu bagaimana menyikapi soal problem-problem bantuan sosial ini Pak? Soal kebijakannya sendiri harus seperti apa pemerintah? Apakah harus di hold dulu atau apa langkah paling cepat yang bisa dilakukan? Ya, saya pikir kalau menghold mungkin itu juga akan merugikan masyarakat yang memang berhak ya dan membutuhkan bansos tersebut ya, bantuan tersebut. Jadi ya kita harus melakukannya secara berkesinambungan ya. Tadi seperti yang dikatakan Pak Danang, menurut saya ini jadi pintu masuk ya, karena memang selama ini kan database itu dianggap sebagai sesuatu yang hanya jadi domain dari pihak yang mengelolanya ya, padahal tentu saja ada kebutuhan ataupun ada kepentingan yang lebih besar gitu. Jadi sehingga bagaimana proses verifikasi menggabungkan ataupun mensinkronkan antara satu database
di satu kementerian dengan kementerian yang lain ataupun dengan pihak lain. Nah ini juga penting untuk dilakukan, tentu saja sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi saya rasa ini jangan berhenti di sini gitu. Okay. Jadi hebohnya jangan sampai berhenti ya, tetapi yang paling penting adalah menemukan penyakitnya. Ini kan simptom nih kita temukan, wah ada salah kirim dan lain sebagainya, tapi apa sebenarnya penyakitnya ya, di mana gitu. Tadi menurut saya analisis baik antar waktu maupun juga analisis geografis, misalnya di daerah mana ya, banyak yang terjadi di situ, apakah emang karena masalah operasional atau ada fraud ya, dugaan fraud dan lain sebagainya. Nah itu yang perlu ditemukan menurut saya. Okay. Ya, tetapi menurut saya programnya ya jangan berhenti ya, nanti kasihan yang memang berhak. Iya. Pak Danang, PPATK juga mengcapture mengenai apa yang tadi disampaikan oleh Pak Doni, informasi detail mengenai geografisnya, letaknya di mana, selain background, kemudian pekerjaan dan lainnya, Pak? Ya, tentu saja nanti bisa kami petakan seperti itu ya. Kami pendetailan akan kami lakukan lebih lanjut, karena memang bisa kami lihat nih nanti buka rekening itu di cabang mana, berapa banyak yang profil bermasalah ini di cabang mana, nanti kami akan detailkan lebih lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, kami tidak berhenti di satu sini, karena kami menerima sekitar 29 juta rekening penerima bansos. Okay. Ini baru sekitar 14 juta yang kami selesai lakukan pengolahan dan hasilnya seperti ini. Lah ya, Pak, ya? Ya, dan kami akan melanjutkan lagi sampai ini selesai. Baru kami lakukan pendetailan lebih lanjut, apakah memang ada simptom-simptom tadi, memang ada indikasi kesengajaan atau apa, dan itu tentu perlu pendalaman dan verifikasi, bahkan analisis yang lebih dalam lebih lanjut. Oke. Nah Pak Doni, dengan apa yang sudah terjadi, baru 50% angkanya sudah lumayan fantastis nih Pak, temuannya ya, yang kita bisa bilang mungkin salah sasaran lah dari penerima bansos. Apa kemudian yang bisa dilakukan Pak dengan yang sudah terlanjur terjadi ini? Apakah bisa dilakukan recovery atau seperti apa? Ya mungkin untuk langkah awal tadi data yang sudah diindikasikan ya memang salah kirim, ya perlu segera diperbaiki, misalnya dilakukan pengecekan atau kalau bisa dihubungi ya, melihat kembali ya, atau untuk sementara tidak dikasih dulu ya, segala macam nih untuk yang sudah terindikasi memang dia tidak berhak ya. Nah lanjutannya ya tadi sebenarnya ya memang data yang ada harus semuanya ya dianalisis, sehingga kita benar-benar tahu seberapa besar ya masalah di database ini ya. Mudah-mudahan sesegera mungkin nih memperbaiki database ini ya. Ini jadi urgent ya bagi Kementerian Sosial untuk segera memperbaikinya, dan tentu saja karena yang terlibat mungkin juga melibatkan ya pemerintah daerah dan lain sebagainya, koordinasi ya, lihat kembali tentu saja perlu dilakukan. Tadi mungkin sudah ada data misalnya, oh ini dicatatnya di daerah mana gitu ya, mungkin bisa mulai berkomunikasi ya, apa yang jadi masalah sehingga akhirnya timbul ya salah kirim tadi. Oke, Pak Danang, begini, publik tuh mungkin penasaran Pak dengan bagaimana PPATK bekerja, karena setiap kaitannya dengan kejanggalan transaksi keuangan ini kan PPATK selalu terlibat juga kan di dalamnya mengenai bantuan sosial, kemarin juga yang terkait dengan judol begitu. Nah sebenarnya proses input data, kemudian verifikasi, ini seperti apa sih Pak prosesnya? Ya, itu memang ya itu yang harus kami lakukan ya, artinya memang itu pekerjaan sehari-hari kami, jadi kami menerima data besar dan kami olah pengolahan data dengan sistem yang kami punya, itu memang jadi pekerjaan kami dan tanggung jawab kami. Tapi intinya bahwa apa yang kami lakukan adalah untuk perbaikan istilahnya kalau dari sisi bansos ya, perbaikan dari sisi penerimanya apakah memang benar layak atau tidak. Bahkan kami juga fokus kepada indikasi-indikasi tindak pidana. Jadi sebenarnya bukan hanya terkait bansos saja, kami semua tindak pidana yang terkait kejahatan keuangan itu tentu saja menjadi tanggung jawab kami untuk melakukan analisis dan pemeriksaan lebih lanjut gitu. Oke. Berarti ini kalau seperti ini Pak, adanya kemudian salah penerimaan bansos ini masuk dalam tindak pidana transaksi keuangan atau tidak Pak? Atau seperti apa kategorinya? Ya kembali bahwa masuknya data ini apakah memang terkonsentrasi, gini,
data penerima bansos yang tidak layak ini bisa masuk itu kronologisnya seperti apa, itu kan yang penting. Sehingga publik jadi tahu bahwa memang apa kesalahan pencatatan di layer paling bawahnya, atau memang kesalahannya di mana. Nanti kan kami bisa lihat lebih detail lagi mengenai clustering datanya ini di daerah mana, periode kapan, dan sebagainya. Sehingga nanti menjadi informasi tentu saja bagi Kemensos juga untuk lebih mudah mengecek ke lapangannya gitu kan. Oke, baik. Pak Doni, ketika bicara soal bantuan sosial supaya kita katakan tidak salah sasaran lagi seperti ini begitu. Apa kemudian formulasi yang mungkin harus dipikirkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial dalam mendistribusikan bantuan sosial sehingga bisa lebih tepat atau paling tidak minim kesalahan, Pak? Ya, sebenarnya arah yang dilakukan terkait dengan bantuan sosial ya, yaitu menggeser dari subsidi barang ke memang memberikan bantuan langsung kepada yang membutuhkan, ya memang sudah sesuai arahnya ya. Tetapi kan ada ya necessary condition tuh untuk agar memberikan bantuan langsung itu sesuai ya tadi. Yang paling penting ya tentu saja database yang valid gitu dan reliable. Nah ini tuh yang jadi memang PR utama gitu ya, dan bagaimana artinya data itu juga menangkap tidak hanya pola konsumsi, artinya transaksi yang dilakukan, tapi juga mungkin misalnya sinergi dengan database mengenai pekerjaan misalnya ya. Jadi kalau ada yang ya kurang beruntung dia di PHK ya, data itu langsung secara otomatis misalnya memberikan perubahan gitu. Jadi tahu oh ini sekarang dia sedang tidak kerja lagi gitu ya, dan nanti setelah beberapa bulan misalnya ada notifikasi lagi oh ini udah 6 bulan udah 1 tahun belum dapat kerja. Nah itu kan berarti mungkin dia butuh bantuan. Dan kalau mau bikin program bantuan bagi masyarakat yang terkena PHK ya untuk periode tertentu, nah itu kan data itu bisa digunakan. Jadi memang arahnya sudah benar gitu ya, hanya sekali lagi perbaikan database-nya nih harus didukung. Nah tadi juga menarik misalnya kita harus agak agak kreatif juga, misalnya tadi sebagian dipakai buat judol gitu ya. Nah itu benar memang masyarakat yang menerima dan menggunakan untuk judol, atau jangan-jangan sengaja masuk ke judol untuk uangnya diambil lagi kemana gitu ya, misalnya semacam pencucian uang gitu. Nah itu kan juga menarik untuk ditelisik. Nah nanti teman-teman dari PPATK nih tugasnya. Oke, baik. Gitu. Kita masih ada pertanyaan tentunya untuk mengetahui bagaimana kemudian sebetulnya verifikasi data penerima bantuan sosial ini dilakukan, pemirsa. Kita juga masih menunggu Menteri Sosial Republik Indonesia Bapak Saifullah Yusuf untuk bergabung bersama kami malam hari ini. Usai jeda kami kembali untuk Anda. Sejumlah warga di Bandung, Jawa Barat mengaku kecewa dengan kabar bahwa bantuan sosial atau bansos yang diberikan tidak tepat sasaran dan justru digunakan untuk bermain judi online. Padahal masih banyak warga maupun pedagang yang membutuhkan perhatian pemerintah untuk menyambung hidup tidak mendapatkan bansos. Tinggal tutup situsnya, aman Bang. Jangan menghabiskan biaya bansos. Buat apa sekarang bansos diturunin dipakai judol gitu. Iya, kenapa orang yang judol dipakai gak benar dapat, kalau buat orang yang bermodal kecil-kecilan gak dapat, kecewa lah gitu. Ya gimana ya ayah, kok salah penyalurannya gitu, sementara kita yang cari uang susah dengan menjual jeruk lah, saya jual jeruk ya ayah, 1 cup cuma 15.000, kadang sampai sehari cuma dapat 10 cup. Sementara yang dapat uang dengan cuma-cuma dipergunakan dengan tidak baik, kenapa nggak disalurin sama yang membutuhkan benar-benar gitu? Data dari Kementerian Sosial menunjukkan 199 miliar rupiah dana bansos yang dikucurkan bagi 49.431 penerima di Jawa Barat digunakan untuk bermain judol. Angka tersebut membuat Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi tertinggi yang terindikasi penerima bansos bermain judol selama semester pertama 2025. Baik pemirsa, itu tadi data dari Jawa Barat. Paling tidak Pak Danang ternyata tidak hanya salah sasaran, tapi juga bansosnya nih
dipakai buat judol, Pak. Tadi bahkan curhatan masyarakat nih, yang pengen punya modal saja justru sulit mendapatkan akses terhadap keuangan. Nah, bagaimana PPATK juga meng-capture mengenai hal ini, Pak Danang? Iya, artinya bahwa kalau terkait dengan judol itu memang kami sudah sampaikan datanya ke Kemensos dan sudah dilakukan penelusuran, dan kemarin kan sudah disampaikan juga bahwa memang kalau memang terbukti ya akan dihentikan gitu kan ya. Dan sudah disampaikan jumlahnya kemarin berapa. Artinya sama-sama kita apresiasi lah kerja-kerja keras Kemensos dalam membersihkan data penerima bansos supaya benar-benar nanti akhirnya yang menerima itu adalah yang berhak. Dan tentu saja ini adalah proses yang berkelanjutan ya. Bukan berhenti di sini, nanti namanya data itu kan tadi disampaikan dinamis gitu ya. Tapi yang jelas bahwa komitmen kita sama-sama untuk serius menyelesaikan permasalahan ini, dan tentu saja mengidentifikasi titik permasalahan sebenarnya di mana, tentu saja ini akan kita lakukan secara bersama-sama gitu ya. Pak Danang, ada datanya tidak Pak? Sampai berapa sih Pak nilai transaksi kemudian bansos ini digunakan untuk judol? Atau kemudian nilai dari salah penerima bansos itu Pak? Sampai berapa rupiah Pak Danang? Jadi gini, kami kan mempunyai database pemain judi online di Indonesia. Nah, kami juga tadi menerima rekeningnya, kami sandingkan nih, rekening ini nicknya berapa dengan data nick pemain judi online. Jadi memang valid, memang yang kami identifikasi adalah orang yang sama dengan database pemain judi online. Dan kami kalau diminta detailkan lagi, orang ini benar nggak? Kami punya nih, dia deposit kapan, jumlahnya berapa, di situs apa, sampai sedetail itu. Jadi kalau memang mau ada yang membantah pun kami istilahnya bisa sediakan datanya gitu. Namun memang mungkin menerima bansos di bank A, dia depositnya melalui Dana. Tapi kan namanya uang ini udah blended gitu ya. Dia kepemilikannya jadi satu gitu kan. Dimanapun dia rekeningnya, kemampuan ekonominya jadi satu. Gitu. Nah, Pak Danang ditahan dulu Pak Doni, karena kemudian Menteri Sosial Republik Indonesia Pak Saifullah Yusuf sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Selamat malam Pak Saifullah Yusuf, Pak Menteri. Selamat malam. Baik, Pak Menteri, ini tadi kita sudah lebih dulu nih Pak membahas mengenai bagaimana kemudian PPATK menemukan kejanggalan dalam data penerima bansos yang kemudian diajukan oleh Kemensos. Bagaimana Pak perkembangannya sejauh ini? Pak Danang. Siap, siap Pak Menteri. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Menteri, sehat selalu. Jadi pertama-tama ini adalah upaya kami untuk menindaklanjuti Inpres nomor 4 tahun 2025, yaitu data tunggal sosial ekonomi nasional. Ini adalah strategi dari Pak Presiden Prabowo dalam rangka untuk supaya intervensi pemerintah itu tepat sasaran, dengan dimulai dari adanya data yang akurat. Maka itu untuk pertama kalilah sekarang ini Indonesia memiliki data tunggal yang harus dijadikan pedoman bagi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Ini dulu yang pertama. Jadi dalam penyaluran bansos maka kami berpedoman kepada DTSEN, data terbaru ini. Nah, dalam rangka itu maka kita mulai memeriksa secara bertahap para penerima bansos tersebut. Ya, apakah yang selama ini ditengarai bansos tidak tepat sasaran itu benar adanya. Kita mulai dengan ground check. Kita datengin satu-satu rumah ya dengan data yang ada itu. Kemudian dari 12 juta yang sudah kita datangi rumahnya itu, ada 1,9 juta yang tidak dinyatakan tidak layak lagi untuk menerima bansos. Lalu mereka ini dialihkan kepada mereka yang lebih berhak. Jadi tidak ada pengurangan bansos, alokasi bansos tetap, tapi diarahkan, disalurkan kepada mereka yang lebih berhak melalui ground check, mendatangi rumah masing-masing penerima bansos dari data yang ada. Lalu yang kedua, kita juga melangkah ke PPATK. Kita yang datang ke PPATK untuk mengetahui profil penerima bansos. Karena jujur saja penerima bansos itu ada yang sudah lebih dari 10 tahun, ada yang lebih dari 5 tahun, bahkan ada yang lebih dari 15 tahun. Maka itu kami melangkah ke PPATK untuk mengetahui lebih jauh. Nah, ternyata bersama PPATK kita ini menemukan hal-hal yang mengejutkan lah. Di antaranya adalah 600.000 lebih penerima bansos yang ditengarai
yang ditengarai ini ikut bermain judol. Dan sudah kita pastikan beberapa di antaranya, dan yang sudah pasti itu kemudian tidak kita beri bansos lagi. Penyalurannya dialihkan kepada yang lain. Dari 600.000 itu udah ada 228.000 yang kita coret dan tidak menerima bansos lagi. Sisanya masih dalam proses pendalaman. Pak Menteri? Nah, ya. Pak Menteri, ini tahap kedua. Ya, tahap kedua ini kami menerima surat lagi dari itu yang untuk tahun 2024 kan. Nah, sekarang untuk 2025. Mungkin Pak Danang tadi juga udah menjelaskan ya bahwa ada dua. Ada memang penerima bansos yang tetap bermain judol. Ini menjadi atensi, menjadi perhatian kami dan kita tandai di dalam data tunggal itu. Lalu juga disebutkan ada pegawai BUMN atau sejumlah dokter juga dan profesi-profesi yang tidak semestinya mendapatkan bansos itu ternyata juga mendapatkan bansos. Ya. Nah, ini sedang kita dalami. Kenapa? Apa benar mereka itu? Oh, ternyata salah satu di antaranya kita temukan bahwa mereka itu membuka rekening, ketika membuka rekening mengaku sebagai pegawai BUMN, mungkin juga mengaku sebagai dokter, atau bisa jadi benar-benar yang ini kita mau lakukan penelusuran. Oke, Pak Menteri, ini kan angkanya juga tidak sedikit ya Pak Menteri soal penerima bansos yang statusnya sebagai pegawai BUMN 27.000 lebih, 7.000 lebih dokter, 6.000 sekian ini ada di level eksekutif dan juga manajerial. Sebetulnya seperti apa sih Pak proses kemudian seleksi atau siapa-siapa kemudian yang mereka berhak? Ini seperti apa Kemensos pada saat itu melakukan input data itu? Ya, kami ini dulu sebelum saya ya, dulu itu kan ada namanya DTKS, Data Tunggal Kesejahteraan Sosial, DTKS gitu ya, yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Nah, saya lagi mempelajari dulu bagaimana mereka-mereka ini kemudian bisa dikatakan memenuhi kriteria untuk menerima bansos. Ini sedang kita dalami, konsolidasi ke dalam kita gitu ya. Kalau dulu itu kan memang murni dikelola oleh Kemensos. Tapi sekarang Kemensos sudah tidak punya hak lagi untuk mengelola data. Sekarang sudah semuanya diserahkan kepada BPS, sementara kami membantu pemutakhiran sesuai dengan Impres nomor 4 tahun 2025 itu. Jadi ini kemudian tentu akan jauh lebih baik karena tidak akan ada konflik of interest. Jadi kami punya data, kami juga menyalurkan. Tapi yang sekarang ini data dari BPS tapi kami yang menyalurkan, sehingga kita akan ada satu keseimbangan, bisa cross check dan juga tentu ini akan lebih objektif. Nah, gitu lah. Nah, yang dulu sedang kita pelajari ini. Kita pelajari apakah benar 7.000 dokter tadi, apakah benar BUMN tadi, kita sedang pelajari dan kita mohon waktu. Oke, baik. Konsolidasi internal dilakukan oleh Kementerian Sosial, Pak Danang, sinergi tentunya juga masih terus dilakukan kepada PPATK. Mungkin laporan lain Pak atau temuan lain yang dikantongi oleh PPATK soal adakah kemudian yang sudah menerima bansos juga menerima bantuan lainnya tadi Pak Danang? Ya, kami identifikasi memang sekitar dari data yang sudah kami olah itu sekitar 3.500 pihak itu selain menerima data-data bansos juga BSU ya, BSU dari Kemenaker itu ada. Jadi memang nanti dengan data tunggal yang seperti disampaikan Pak Kemensos, saya yakin ke depan akan jauh lebih bagus lah. Dan saya yakin itu. Oke, itu keyakinan dari PPATK, Pak Menteri. Lalu bagaimana kemudian sinergi yang dilakukan tidak hanya oleh Kementerian Sosial, Pak, mungkin juga dengan Kementerian Tenaga Kerja ataupun juga Kementerian BUMN dalam menyikapi data-data ini, Pak, soal penerima bantuan sosial khususnya mereka yang profilnya pegawai BUMN yang seharusnya ada kelompok masyarakat lain yang lebih berhak sepertinya, Pak Menteri. Ya jelas itu bahwa dengan data tunggal ini semua akan diintegrasikan. Baik yang nanti yang menerima BSU maupun menerima bantuan beras, itu datanya akan sama, satu data. Sehingga nanti akan diketahui satu keluarga itu menerima bansos dari pemerintah itu bansos apa saja. Karena bansos ini kan banyak sekali. Salah satunya lewat Kementerian Sosial. Ada lebih dari 500 triliun subsidi dan bantuan pemerintah, dalam hal ini lewat APBN, kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sebagian diantaranya lewat Kementerian Sosial, ya, yang nilainya sekitar 74 triliun. Semuanya itu cash transfer.
langsung lewat rekening, atau yang kedua kalau di daerah 3T yang terluar, yang terpencil itu lewat PT Pos Indonesia. Jadi dengan begini kita terus akan telusuri ini penerima ini memang asli apa mungkin atau mungkin keluarganya atau pendampingnya. Kita sedang dalami terus, dan saya terima kasih PPATK membuka diri, dan kami akan tindak lanjuti dengan MOU, karena data-data yang disajikan oleh PPATK itu data-data yang bisa kita eksplor. Ya. Kita bisa eksplor, nanti bisa kita dalami tentang misalnya berapa penerima bansos itu yang punya saldo di atas 5 juta, di atas 3 juta, di atas 1 juta, akan kita analisis. Karena sesungguhnya mereka yang menerima bansos itu mereka yang ya membutuhkan sekali, sehingga aturannya itu tidak boleh lebih dari 3 bulan atau 3 bulan 15 hari. Kalau lebih dari 3 bulan 15 hari tidak diambil, berarti itu seharusnya kembali ke negara. Oke, baik Pak Doni, mungkin singkat menutup sebagai suggestion, mungkin sebagai arahan atau mungkin masukan lah ya kepada Kementerian Sosial juga atau pemerintah. Ya, menurut saya langkah yang sudah dilakukan ya permulaan yang baik ya. Tadi untuk membuat datanya jadi bersih mungkin juga bisa disinkronkan dengan database yang dimiliki oleh kementerian lain gitu ya. Jadi tadi ya karena verifikasi apakah benar itu pegawai BUMN dan lain sebagainya gitu. Dan ini kan PPATK baru mensinkronkan dengan data transaksi di Bank Himbara ya. Mungkin ada data-data lain yang juga bisa digunakan untuk membuat database-nya jadi lebih bersih. Baik Pak Doni, terima kasih atas informasinya, masukannya. Pak Menteri, terima kasih juga apresiasi bagi Kementerian Sosial yang sudah mau terbuka mengenai hal ini. Dan tentunya kita tunggu bagaimana nanti temuan-temuan dan analisis yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Terima kasih atas waktunya Pak Menteri, Pak Saifullah Yusuf. Malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan juga Pak Danang, terima kasih malam hari ini juga sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada kembali bersama kami, pemirsa, tewasnya Prada Luki Cepri ini masih menyisakan duka mendalam bagi pihak keluarga. Adapun ada pihak yang mengatakan bahwa Pangdam 9 Udayana meminta agar investigasi dilakukan secara transparan dan juga secara profesional. Peristiwa tewasnya prajurit 2 Luki Cepril Saputra Namo, seorang prajurit muda yang baru bertugas beberapa bulan di Batalion Teritorial 834 Wakangamere, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur menyisakan duka mendalam. Ia diduga menjadi korban penganiayaan oleh seniornya di asrama. Prada Luki meninggal dunia pada Rabu 6 Agustus lalu setelah 4 hari dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Aeramo, Nagekeo. Kepergiannya menjadi pukulan berat, terutama bagi sang ibu Sepriana Paulina Mirpe yang tak henti menangisi kepergian putranya. Intel dan senior-senior yang lain. Saya seorang ibu, saya minta keadilan. Saya anak sudah mati sia-sia. Mati di medan perang, saya terima. Itu tugas dia, bela negara, bela bangsa. Ini mati sia-sia di tangan senior. Proses mereka pecat, bila perlu hukuman mati. Pangdam 9 Udayana Mayor Jenderal TNI Pik Budiakto marah atas peristiwa tewasnya Prada Luki Cepril Saputra Namo yang diduga akibat dianiaya senior. Hal tersebut diungkap Wakapendam Udayana Letkol Infantri Amir Syarifuddin kepada awak media. Amir menyatakan Pangdam 9 Udayana meminta proses investigasi kematian Prada Luki Namo segera dilakukan secara transparan dan profesional. Pihak Kodam 9 Udayana juga memaklumi kemarahan Sersan Mayor Christian Namo, ayah kandung korban, yang meluapkan emosinya atas kematian putranya tersebut. Beliau marah, sehingga beliau itulah langsung gerak cepat dari Pangdam itu bentuk tim investigasi. Ya, saya menanggapi kemarahan dari ayah korban ini bagaimana Pak? Kalau ayah korban marah itu wajar, karena beliau adalah orang tua. Kita juga paham itu. Tapi kita sudah komunikasi dan beliau serahkan ke kita
selaku institusi militer, dan beliau juga militer, dia tahu prosedurnya. Sementara itu, sejumlah persiapan pemakaman telah dilakukan pihak keluarga, dibantu personel TNI Angkatan Darat. Prosesi pemakaman didahului dengan ibadah keagamaan di rumah duka yang berada di kawasan asrama TNI Kuanino. Dilanjutkan penyerahan jenazah dari pihak keluarga ke pihak TNI AD. Kemudian dilanjutkan dengan upacara kedinasan secara militer. Tim TV One mengabarkan. TNI Angkatan Darat memastikan pelaku penganiayaan terhadap Prada Luki Namo akan ditindak tegas. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudayana mengatakan Detasemen Polisi Militer Kupang sedang melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap lebih dari 24 orang terduga pelaku dan saksi penganiayaan Prada Luki. Kadis Penat menegaskan tidak ada tempat bagi pelaku kekerasan dalam tubuh TNI Angkatan Darat. Ini ada lebih dari 24 orang itu terduga pelaku maupun saksi. Sesuai dengan hasil pemeriksaan masing-masing tentu akan diketahui perannya apa, ya, tindakannya apa, dan proses hukum akan mengikuti sesuai dengan apa yang diperbuat, apa yang dilakukan sesuai dengan perannya masing-masing. Pimpinan Angkatan Darat tidak pernah mentolerir semua kegiatan-kegiatan yang berakibat pada kerugian personil. Kegiatan-kegiatan tradisi, pembinaan, pimpinan selalu mengingatkan bahwa itu harus dilaksanakan ya, pada kaidah-kaidah yang memang bermanfaat untuk pelaksanaan tugas prajurit atau satuan tersebut. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia menggelar retret tahun 2025 di Akademi Militer Akmil Magelang, Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini hadir juga Menteri Pertahanan Indonesia Syafri Samsudin. Syafri menekankan bahwa peran pertahanan menurut Syafri, Kamar Dagang Indonesia adalah mitra pemerintah dalam hal memperkuat perekonomian guna melaksanakan pembangunan nasional. Ini sebetulnya masalah alamiah, ya, masalah alamiah, ya. Satu pertahanan yang kuat akan memberikan dampak ekonomi yang kuat. Ini salah satu adalah hubungan yang kontekstual antara ekonomi dan pertahanan. Oleh karena itu tugas saya adalah memperkuat pertahanan agar supaya perkembangan ekonomi itu bisa menjadi suatu bagian rujukan untuk memperbesar momentum pembangunan nasional. Kalau Bapak melihat implikasinya dari Kadin sendiri seperti apa nanti? Oh, Kadin adalah satu momentum. Makanya Undang-Undang yang nomor 1 tahun 87 tentang Kadin itu sudah menyatakan bahwa Kadin itu adalah mitra pemerintah. Jadi kita harus saling memperkuat apa yang menjadi kebutuhan dalam rangka memperkuat ekonomi, kita perkuat dari segi stabilitas. Ya. Sementara itu, Gubernur Lemhanas RI Aceh Hasan Sadzili menegaskan dunia usaha memiliki peran strategis dalam mendorong ketahanan ekonomi nasional. Pada retret pengusaha Kadin di Magelang, Jawa Tengah, Lemhanas memberikan pemahaman nilai kebangsaan dan wawasan geopolitik global kepada para peserta. Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Sadzili menyebut dunia usaha adalah penggerak ekonomi nasional yang harus memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Melalui retret pengusaha Kadin di Akademi Militer Magelang, Lemhanas memberikan pemahaman tentang 4 konsensus kebangsaan, sejarah bangsa, dan tantangan geopolitik global yang berdinamika. Aceh juga menekankan pentingnya memahami asta-cita Presiden Prabowo sebagai jembatan menuju Indonesia Emas 2040, serta mengintegrasikan seluruh elemen strategis dalam satu visi nasional. Saya tadi menyampaikan bahwa dunia usaha, khususnya Kadin, itu memiliki peran yang sangat strategis dan peran kunci dalam upaya kita mendorong ketahanan ekonomi. Ya, karena dunia usaha itu adalah penggerak ekonomi nasional yang perlu untuk
juga dimantapkan nilai-nilai kebangsaannya. Sebuah bangsa yang maju, sebuah bangsa yang kuat, karena memiliki ideologi kebangsaan yang sangat kuat. Dan karena itu kita lihat juga bahwa karena kami sebagai Gubernur Lemhanas, kami tadi menitik beratkan pada aspek ketahanan nasional. Ketahanan nasional itu sesuatu yang sifatnya dinamis, tergantung dari situasi kondisi geopolitik global. Ketua Umum Kadin, Anindya Bakri mengapresiasi dukungan Lemhanas dalam menyusun kurikulum bernilai kebangsaan dan patriotisme untuk para pengusaha. Ya, pertama-tama kami berterima kasih kepada Pak Gubernur Aceh, Gubernur Lemhanas yang dari awal sejak 3 bulan yang lalu kami melontarkan ide ini, beliau mendukung setiap langkahnya. Sehingga kurikulumnya ini dibuat bersama, tapi untuk nuansa kebangsaan, patriotisme, nasionalisme itu kita banyak mengacu, hampir semua mengacu ke Lemhanas. Terima kasih Pak Gubernur. Dan juga tadi lihat komplit sekali untuk pemberi materinya, dan kita akan tekuni, karena memang seperti yang disampaikan Pak Gubernur tadi, ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan daripada ketahanan nasional. Anin juga menegaskan ketahanan ekonomi adalah bagian tak terpisahkan dari ketahanan nasional, terutama di tengah kondisi geopolitik dunia yang tidak stabil. Menurutnya kegiatan ini menjadi momentum untuk merapatkan barisan, memperkuat solidaritas dan memastikan seluruh elemen bangsa berkolaborasi demi kemajuan ekonomi nasional. Dari Magelang, Jawa Tengah, Zinadin Dohan, Taufik Muharfan, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi terbaru dari Gaza akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Kami juga akan menghadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber kami kembali sesaat lagi. Yaitu tadi pemirsa, di tengah bencana kelaparan juga krisis kemanusiaan yang dialami oleh warga Gaza Palestina, Israel justru akan mengambil alih kekuasaan di Gaza Palestina. Dalihnya adalah untuk mengalahkan Hamas. Apakah benar demikian bisa terwujud hal tersebut, ataukah ini adalah salah satu upaya lagi-lagi untuk mengambil alih dan kependudukan Israel secara penuh? Bersama kami sudah ada narasumber yang akan membahas perihal masalah ini. Di samping saya sudah ada Mas Agung Nurwijoyo selaku pengamat hubungan internasional. Selamat malam Mas Agung. Selamat malam Mbak Windy. Sehat pada malam hari ini. Mbak. Dan juga telah hadir pula Prof. Ali Munhanif yang merupakan pengamat dari politik Timur Tengah. Ya. Selamat malam Prof. Selamat malam. Terima kasih Mbak Windy, sudah hadir Bapak-bapak ya. pada malam hari ini. Adalah merupakan kekhawatiran dan juga prihatinan yang sangat besar bagi dunia, karena di tengah bencana kelaparan ada upaya dari Israel semakin ngotot untuk mengambil alih Gaza. Bagaimana sesungguhnya kondisi di lokasi ataupun di Gaza Palestina? Sudah bersama kami pula Dr. Eka Budi Satyawardana yang merupakan relawan dari Mercy Indonesia. Selamat malam waktu Indonesia, Dr. Eka Budi. Selamat malam Mbak Windy. Ya. Di sini sekitar pukul 3 sore waktu Gaza. Ya, Dr. Eka Budi, kami Suara ingin saya mengetahui, terdengar, sangat terdengar jelas. Kami ingin mengetahui bagaimana perkembangan terbaru di sana, bagaimana kondisinya di sana, Mas Eka. Ya Mbak, sekarang kondisi Gaza itu ya masih tetap sama ya. Kondisi masih buruk, krisis pangan, krisis air, listrik, tempat berlindung, bahkan rasa aman itu udah nggak ada lagi gitu. Setiap saat di sini bisa aja tiba-tiba ada bom. Jadi udah nggak bisa dibilang apa ya, bukan hidup yang normal lah gitu. Karena tiap hari harus cari makan, tiap hari harus cari minum, listrik tidak ada sama sekali, sehingga benar-benar udah bukan hidup sebagai manusia lagi gitu. Apakah posko-posko bantuan dari kemanusiaan ini juga tetap menjadi target dari Israel untuk menargetkan warga yang akan mencari bantuan pangan di sana, Mas Eka? Ya, jadi gini Mbak Windy, kalau untuk bantuan itu masuk itu lewat 5 titik ya, di selatan dan di utara. Jadi di selatan itu ada 3 titik ya, satu di Rafah, ini yang dikelola sama Gaza Humanitarian Foundation, satu di Rafah, kemudian satu lagi di Miraz, itu pertengahan antara Rafah sama Khan Yunis, satu lagi di Netzarim, itu kira-kira di tengah-tengah Gaza. 2 lagi itu di Kisufim, satu lagi di Zakim, itu semua di daerah utara gitu.
Nah, bantuan ini sebetulnya tidak bisa masuk langsung gitu ya ke posko-posko bantuan, karena apapun yang masuk itu semua harus diatur sama pihak penjajah. Jadi biasanya mereka tuh membolehkan truk bantuan itu datang sekitar pukul 6 atau jam 9 malam. Mereka membolehkan masuk truk bantuan hanya sampai titik tertentu, penduduk ya yang mungkin sudah kelaparan gitu ya sudah berkumpul di sana. Jadi hanya diberi waktu 5 menit. Silahkan ambil bantuan di truk, lebih dari 5 menit, maaf, ini daerah red zone, maka timbullah penembakan pemboman. Jadi biasanya kami di emergensi terima banyak message itu pada malam hari gitu. Jadi seperti itu kondisinya. Dan hampir sedikit yang bisa masuk ke dalam Gaza. Gitu Mbak Bindi, kondisi sekarang itu untuk masuk bantuan tuh. Ya, baik. Ini sungguh memprihatinkan. Kita akan bahas pula bersama narasumber yang berada di studio saat ini. Prof. Ali, kita ketahui kondisi yang memprihatinkan ini adalah sebuah krisis kemanusiaan yang sudah digaungkan berkali-kali oleh dunia, tetapi tetap saja tidak diindahkan oleh Israel. Bagaimana, Prof? Ya, saya kira emang satu-satunya cara untuk mendorong Israel mengakhiri pendudukan dan juga mengakhiri perang Gaza adalah jaringan diplomasi internasional untuk melakukan secara resmi membangun semacam web of influence gitu ya, supaya Netanyahu menyadari bahwa ini bukan suatu cara untuk menyelesaikan konflik Timur Tengah. Dan negara-negara Barat yang sekarang ini sudah mulai mengakui ya, mulai secara perlahan, ada Prancis, Jerman, lalu kemudian dalam waktu dekat mungkin UK, Spanyol sudah pasti. Itu memang harus disadari sebagai momentum untuk mencari penyelesaian yang tuntas tentang konflik Gaza. Tanpa itu ini perang kan memang perang asimetris ya. Jadi satu gerakan sosial yang sama sekali tidak mewakili sebuah negara dihabisi oleh sebuah negara yang dalam kategori internasional saya kira adidaya di Timur Tengah secara militer, politik, ekonomi. Israel ada superpower dan melawan satu gerakan sosial yang sebenarnya tidak seberapa. Kalau Netanyahu mau mungkin menghabisi dalam beberapa bulan mungkin bisa, tapi norma internasional tidak akan gampang untuk menerima itu sebagai cara. Tadi pun juga sudah dijelaskan oleh Dr. Eka bahwa tidak ada tempat aman bagi warga Gaza. Dr. Eka, muncul baru-baru ini bahwa Israel ingin mengambil alih Gaza Palestina. Bagaimana informasi dari warga sekitar menerima hal ini, Dr. Eka? Ya, Mbak Windy, betul sekali apa yang disampaikan. Berdasarkan pengamatan kami, kemudian berbincang dengan warga lokal, gitu, termasuk relawan Mercy yang asli dari Gaza, memang informasi itu sudah beredar. Mereka sudah tahu bahwa pihak penjajah akan mencaplok gitu ya Gaza City. Tapi buat mereka ya nggak ada lagi tempat untuk lari. Mau ke laut pasti ditembakin, mau ke selatan juga bisa saja dibom gitu. Jadi dari beberapa yang saya bicara gitu, mereka sudah pasrah. Mati ya mati, meninggal ya meninggal di tanah mereka sendiri gitu. Jadi mereka sudah putus asa, sudahlah, biarkan Allah yang akan menentukan nasib mereka gitu. Baik. Tentunya kita di sini juga berharap bahwa warga Gaza, Palestina khususnya di Gaza, ini juga akan mendapatkan titik terang dan juga krisis kelaparan dan kemanusiaan di sana dapat teratasi. Oh, Pak Dokter, kami masih ingin mengetahui salah satu informasi mengenai krisis kelaparan di sana. Apa update terbaru mengenai korban di sana? Kalau untuk korban karena kelaparan ya semakin hari semakin bertambah, Mbak ya. Tapi itu mungkin yang diberitakan memang yang severe malnutrition gitu ya. Sebetulnya secara umum semua penduduk Gaza itu sudah terkena kurang gizi gitu ya. Ya mungkin nggak terlihat sampai yang seperti diberitakan ya, sampai kurus kering gitu. Itu mungkin yang memang sudah benar-benar gizi buruk. Tapi secara umum yang kami amati seperti misalnya karena tadi ya banyak korban penembakan pengeboman, itu kalau kita mau operasi, kita periksa darah, itu kadar hemoglobin darahnya udah di bawah 10 semua. Itu menandakan bahwa memang benar-benar krisis pangan itu terjadi gitu. Kemudian hasil setelah pasca operasi ya,
itu banyak sekali luka-luka yang tidak menyembuh dengan sempurna, akhirnya timbul infeksi, dan itu juga menambah kecacatan lagi gitu. Kemudian secara umum ya gitu, berat badan penduduk Gaza itu ya makin tambah kurus gitu. Walaupun mereka masih bisa makan sehari sekali, tapi tetap itu tanda ya bahwa krisis pangan memang benar-benar terjadi. Gitu, Mbak Windy. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Dokter waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita masih akan melanjutkan perbincangan dengan sejumlah narasumber. Kita akan membahas bagaimana tadi yang sudah dinyatakan mengenai informasi terkini di sana. Sesaat lagi pemirsa, kami kembali. Pemirsa, Kabinet Keamanan Israel menyetujui rencana dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengambil alih Gaza. Ini menjadi pertanyaan, Mas Agung. Kita ketahui bersama bahwa sebelumnya terjadi pergolakan di internal Israel. Betul. Kini menjadi satu suara, Mas Agung. Betul. Nah, kecenderungan satu suara itu kan sebenarnya lebih dilandasi oleh keinginan dari sejumlah Netanyahu khususnya ya. Netanyahu ini kan saya bisa melihatnya sebagai upaya dia untuk mempertahankan posisinya sebagai kepala negara. Ya, bagaimanapun juga dia menghadapi berbagai macam tuntutan pengadilan. Tapi di luar itu juga sebenarnya ini saya melihatnya sebagai upaya Netanyahu untuk mengkonsolidasikan kekuatan bersama kelompok-kelompok koalisinya. Ada kelompok Shas yang kemudian akhirnya sebelumnya sempat mundur dari kekuatan koalisi. Dan Netanyahu melakukan kegiatan Occupy Gaza ini sebenarnya sebagai upaya untuk meyakinkan juga sebenarnya kelompok koalisinya untuk tetap mendukung apa yang kemudian dia inginkan. Nah, terlebih Occupy Gaza ini kan 5 poin ya, terkait dengan eliminasi Hamas, penguasaan terhadap Gaza, bicara tentang pengembalian sandera, bicara tentang demilitarisasi Gaza, pun juga terkait dengan pemerintahan di wilayah Palestina di Gaza tidak di bawahnya Hamas maupun di bawahnya Palestine Authority, tapi di bawahnya civilian governance gitu kan. Nah, jadi itu ada upaya mereka untuk mengkonsolidasikan secara internal dilakukan Netanyahu. Terlebih juga ditargetkan sebenarnya kalau operasi ini dilakukan, ini akan berlangsung sekitar 4-5 bulan. Artinya kalau 4-5 bulan, ini akan tembus sampai 2026. Dan 2026, di Oktober 2026, itu ada perhelatan besar di Israel sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya ada intensi untuk mengkonsolidasikan ini, saya melihatnya untuk Netanyahu ada keinginan untuk menghindari early election. Kalau koalisinya pecah, Israel harus melakukan early election. Sebelum 2023, selama beberapa bulan terakhir, itu dari 2020 sampai 2022, beberapa bulan terakhir itu Israel senantiasa melakukan early election. Karena pemerintahannya tidak pernah nyatu. Seperti itu. Jadi ini saya pikir ada upaya secara internal, motivasi secara personal dilakukan oleh Netanyahu. Walaupun memang saya melihat juga bahwa kalau Occupy Gaza ini dilakukan, maka dampak kemanusiaan lebih luar biasa. Ya, dampak kemanusiaan luar biasa. Bahkan kita melihat juga kan sebenarnya targetnya PBB melansir sehari itu seharusnya ada 500 sampai 600 truk bantuan. Sedangkan dalam realitasnya Israel hanya mengizinkan 60 sampai 70. Data terakhir bahkan kalau dihitung rata-rata ada di angka 84. Ya, lebihnya cuma sekitar 14 truk ya. Bahkan kalau dibuat kita matematis, coba saya hitung itu cuma sekitar 12% dari kebutuhan. Tadi dari teman-teman Mercy juga sudah cerita bagaimana kemudian begitu krusialnya, begitu kritisnya kondisi di Gaza. Bahkan airdrop itu kan juga tidak menjadi jaminan sebenarnya kan. Dan krisis kelaparan dan kemanusiaan yang saat ini tengah dialami oleh Gaza Palestina juga merupakan perhatian dari dunia. Reaksi dari dunia pun keras, Prof. Ya, saya kira selain memang faktor untuk menghindarkan gejolak domestik di Israel sendiri, apa yang tidak diperhitungkan oleh Benjamin Netanyahu dan parlemennya adalah konsekuensi seandainya ada terjadi pendudukan kembali terhadap Gaza, maka Israel harus menyediakan functioning state administration, termasuk di dalamnya kalau dia betul-betul mempunyai seorang penguasa yang ditanam di Gaza, maka dia harus menyiapkan infrastruktur untuk bantuan kemanusiaan yang sangat mungkin pasti akan berat bagi rakyat Israel sendiri. Lalu kemudian juga mengakhiri violence, seberapa bisa dia mengakhiri violence padahal yang sampai sekarang aja belum mampu. Nah, disitulah sebenarnya faktor Amerika
yang saya kira menjadi pemicu dari sikap Netanyahu belakangan ini untuk punya inisiatif mengokupasi kembali Gaza. Kalau kita ingat misalnya Gaza ini dulu Israel menarik diri dari Gaza pada 2005 oleh Ariel Sharon semata-mata karena ingin membiarkan Gaza menjadi semacam state yang berfungsi, lalu kemudian untuk transisi menuju negara merdeka melalui perjanjian Oslo. Nah, perjanjian Oslo memang gagal, tapi norma internasional untuk menjaga two-state solutions itu masih kuat sekali. Dan sekarang semakin lama semakin kencang digulirkan. Syukur-syukur negara-negara Eropa yang sekarang ini mulai mengakui, itu mendorong terjadinya resolusi PBB tentang pengakuan Palestina. Nah, di situ saya kira jangan sampai salah kalkulasi dari Benjamin Netanyahu bahwa konsekuensi mengokupasi Gaza semakin dia akan terkucilkan secara internasional. Akan terkucilkan, tapi kita ketahui bersama bahwa di belakang Israel ini merupakan Amerika Serikat, Mas Agung. Tapi yang menjadi pertanyaan, posisi ataupun pihak dari Amerika Serikat ini pun selalu berubah-ubah. Betul. Nah, ini memang kan juga ada urusan internal juga sebenarnya di domestik Amerika Serikat juga kan. Bahkan kalau saya tadi ada beberapa survei dari Harvard yang menunjukkan bahwa ada fenomena yang menarik ya. Bahkan pemuda youth, kelompok-kelompok muda di Amerika Serikat ada sekitar 20-40% juga punya rasa simpati juga terhadap ini yang dilakukan oleh Hamas. Berarti melihat Hamas bukan sebagai kelompok teror, tapi sebagai kelompok perlawanan, sebagai kelompok pejuang kemerdekaan seperti itu. Nah, sebenarnya kan fenomena ini juga akan kita berkelindan dengan kondisi yang ada di negara-negara barat yang lain juga sebenarnya, Mbak Windy ya. Nah, dengan fenomena tadi yang disampaikan juga Prof, bahwa beberapa negara sudah mulai punya sikap yang boleh kita bilang realignment. Ada perubahan sikap yang tadinya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Israel itu sebagai apa yang dinamakan self defense, tapi ini tidak bisa diterima sebagai self defense. Bahkan sikapnya jauh lebih keras. Misalkan contoh sebagai kita lihat ada Jerman misalkan yang akan mensuspend kerjasama pertahanan, karena Jerman ini bagaimanapun juga adalah 30% dari impor senjatanya Israel itu berasal dari Jerman, itu berdasarkan data dari SIPRI. Nah, belum lagi kemudian beberapa negara juga mulai membatasi lisensi militernya, Belgia, Belanda, Inggris sudah mulai menghentikan pembicaraan FTA dengan dengan Israel. Artinya di Eropa punya fenomena juga tekanan publik domestiknya juga semakin kencang seperti itu. Nah, ini kan satu fenomena yang sebenarnya akhirnya saya mengamini apa yang disampaikan oleh Prof, ada semacam akhirnya Israel ya mengisolasi diri sendiri. Nah, ini akhirnya memang kan akan berkontraproduktif juga terhadap kepemimpinannya Netanyahu seperti itu. Negara-negara barat sudah melihat ternyata kurang lebih ada dampak-dampak juga. Dampak mereka dipandang sebagai normatif power sudah berkurang ya buat Eropa. Yang kedua juga pandangan juga misalkan kondisi-kondisi ekonomi yang mereka sudah mulai sedikit banyak terdampak, sehingga ya perang di satu sisi akan mengakibatkan dampak di berbagai tempat. Bahkan kemudian saya melihat juga perangnya memang hotspot utamanya ada di Gaza. Tapi eventnya itu terjadi di berbagai macam tempat. Kita bicara perang Gaza, tapi dalam rentang 2 tahun ada juga loh konflik kemudian terjadi di wilayah Laut Merah, Houthi. Kemudian isu tentang Iran, itu kan efek-efek semua, spoiler ada efek domino dari satu perang ini. Tapi yang kita ketahui pula, Prof, bahwa kekhawatiran dari dunia ini adalah ada kependudukan dari Israel dan juga pengusiran terhadap warga Palestina di negara Palestina itu sendiri, Prof. Di situ saya kira sikap Trump yang ambigu sekarang ini. Dia mengatakan bahwa untuk proses menduduki kembali Gaza, it's up to Israel. Itu seolah-olah dia menyetujui atau memang sedang menjaga diri untuk tidak mendukung apapun. Tapi bagaimana dengan peranan dari PBB misalnya? Saat ini PBB sampai sidang umum terakhir tidak menemukan satu cara yang memungkinkan untuk bisa diterima Israel maupun Amerika. Beberapa kali resolusi juga diabaikan begitu saja oleh Benjamin Netanyahu. Di situ PBB harus mampu menjalin satu kekuatan baru, khususnya yang saat ini mulai menggelinding di Australia, lalu kemudian di Eropa Barat dan seterusnya, yang terus-menerus menjadikan Israel sebagai bagian penting yang harus diselesaikan.
tinggal Amerika yang saya kira Trump sendiri saat ini didukung oleh kelompok-kelompok garis kanan yang terus-menerus mendorong, memberi lampu hijau pada Netanyahu untuk melakukan operasi-operasi kekerasan di Gaza dan di sejumlah tempat. Itu semakin kelihatan bahwa kalau berbagai imbauan, protes ataupun juga termasuk sikap-sikap politik yang disampaikan oleh Mas Agung tadi muncul di Amerika secara baru, dia harus mendorong untuk menjadi resolusi PBB. Dan disitulah jika sampai sikap-sikap negara-negara Timur Tengah, misalnya Qatar sudah diberi izin oleh Israel untuk membantu masalah kemanusiaan, tetapi tetap saja disalahkan karena seolah-olah memihak Hamas dan seterusnya. Di situ saya kira Timur Tengah saat ini harus menunjukkan sikap yang mulai menyatu untuk mendorong resolusi baru tentang PBB yang menjadi semacam transisi untuk solusi dua negara yang saat ini menjadi norma internasional, dipegang oleh Eropa, dipegang oleh Amerika, Asia, dan juga Australia. Hampir semua mendorong untuk terjadinya two-state solution tadi itu. Masalah solusi dua negara atau two-state solution ini, apakah merupakan satu-satunya solusi yang dapat diambil ataukah bagaimana? Karena kita ketahui situasinya saat ini sangat darurat dan membutuhkan alternatif lain selain itu, karena tidak sampai kesepakatan itu, Mas Agung. Sebenarnya saya masih punya berkeyakinan bahwa solusi terkait dengan Palestina dan Israel itu solusinya ada banyak, ya. Ada bahkan yang menyebutkan solusi satu negara, solusi dua negara, dan segala macam. Ada opsi yang begitu banyak. Cuma saya tetap melihat bahwa solusi dua negara ini sebagai solusi yang paling visible sebenarnya, ya kan. Dan memang ini kan juga ada lahir dari resolusi PBB dan segala macamnya. Nah, tapi yang menjadi satu titik yang terakhir, bahkan kan perkembangan terakhir ada juga yang dinamakan deklarasi New York. Jadi kesepakatan sejumlah negara ya yang disponsori oleh Arab Saudi dan Perancis, yang memang solusi saya riset ketika saya baca dokumennya ya, itu cukup komprehensif. Karena dia bercerita bahwa solusi kemanusiaan ini tidak bisa tunggal, tapi dia harus berkelindan dengan solusi keamanan dan solusi politik. Ya, walaupun memang ada kritik besar juga yang lahir dari deklarasi New York ini, perihal masalah poin Hamas misalkan. Nah, tapi lepas daripada poin itu, saya coba melihat dalam satu hal. Dari perjalanan konflik, boleh kita bilang demikian, dari 48, let's say, sampai dengan 2025, ketika bicara ada kelompok penengah, kita tidak pernah melihat di lapangan itu ada memang benar-benar pihak yang benar-benar berusaha untuk menengahi. Maksud saya adalah di poin deklarasi New York ini ada poin yang menarik sebenarnya. Dia berbicara tentang keberadaan temporary international stabilization mission, atau mungkin dalam bahasa lain boleh kita bilang dengan bahasa lain peacekeeping. Ya, ini perang sudah berlangsung begitu lama, tapi nggak ada mekanisme pencegahan terhadap kekerasan yang terjadi seperti itu. Seakan dunia membiarkan. Walaupun memang catatan besarnya adalah PKO juga tidak sedemikian mudah untuk kemudian ditempatkan. Tapi kan memang harusnya ada mekanisme secara lebih khusus untuk mencegah bagaimana kedua belah pihak ini tidak kemudian akhirnya konflik itu terekskalasi. Cuma poin besarnya adalah ya bagaimana kemudian akhirnya mendorong pihak Israel ini tidak melakukan ya okupasi terhadap Gaza. Bagaimanapun juga wilayah Gaza itu adalah wilayah integral ketika kita bicara tentang Palestina. Makanya kemudian tidak sekedar bicara tentang PBB, tapi bagaimana juga sikap negara-negara untuk memberikan tekanan jauh lebih keras untuk membuat Israel ini menghentikan tindakan-tindakannya. Salah satunya adalah mungkin sanksi ekonomi misalkan. Karena bagaimanapun juga dalam perang ini 2 tahun terakhir terjadi perlambatan yang begitu luar biasa dalam perekonomiannya Israel. Seperti itu. Dan ini sebenarnya sudah menjadi alarming level sebenarnya buat Israel. Apakah perangnya harus dilanjutkan? Seperti itu. Ya, tapi menjadi sebuah validasi bahwa adanya pembiaran tersebut. Prof, kita ketahui bersama bahwa negara-negara barat secara resmi akan mengakui negara Palestina pada sidang PBB. Tapi ini masih terlalu lama, sementara warga Palestina ini menjadi korban. Bagaimana, Prof? Di situ saya kira penting negara-negara yang tergabung dalam organisasi regional semacam Liga Arab atau mungkin juga OKI ya, untuk bisa memberi pintu masuk bagi bantuan-bantuan kemanusiaan, setidaknya dalam hal kesehatan, lalu kemudian makanan, ya, pangan dan itu prioritas itu. Kita lihat dari laporan-laporan dari teman kita dokter Eka tadi, kelihatan bahwa
betapa tidak ada yang memperhatikan aspek-aspek itu di tengah perdebatan yang menjulang tinggi tentang reoccupation, lalu kemudian apakah menarik diri, apa kejahatan-kejahatan dan seterusnya. Tapi perdebatan mengenai bagaimana mendorong Israel memberi ruang untuk bantuan kemanusiaan, drop makanan, lalu kemudian fasilitas kesehatan yang dibiarkan untuk bisa beroperasi dengan baik. Itu saya kira penting untuk menjadi titik tekan sebelum masalah-masalah two state solution tadi dibahas. Sebaiknya negara-negara yang tergabung dalam jaringan tekanan diplomatis terhadap Israel itu mendorong terjadinya operasi-operasi kemanusiaan yang lebih langsung, tegas, lalu kemudian secara ekonomi juga itu bisa dilakukan negara-negara seperti Arab misalnya, lalu kemudian negara-negara ASEAN, atau mungkin juga Oki sendiri bisa masuk untuk Mas Agung, apakah faktanya hal tersebut bisa terrealisasi? Sebenarnya hal-hal tersebut masih memberikan ruang ya Mbak. Ya, walaupun diplomasi itu butuh cost. Diplomasi ini bicara tentang take and give. Ya, bahkan kalau kita secara reflektif, mungkin saya juga melihat bahwa Indonesia sebenarnya juga punya peranan di situ. Ya, shuttle diplomasi ini harus dilakukan. Ya, bagaimana kemudian kita melihat di fase-fase awal ketika masa-masa perang Gaza ini naik, begitu aktifnya Bu Retno untuk kemudian berkunjung ke sana kemari. Bahkan shuttle diplomasi hasil dari OIC extraordinary meeting berkunjung ke beberapa macam negara besar, kemudian akhirnya sempat ada kan waktu itu kita tahun 2023 ada penurunan gencatan senjata dilakukan. Harusnya sekarang Indonesia punya peranan itu juga. Pak Sugiono juga punya modalitas yang cukup kuat, apalagi punya Wamen juga yang katanya bicara tentang diplomasi dunia Islam misalkan. Harusnya modalitas itu benar-benar digunakan oleh Indonesia. Indonesia jangan mengambil sekedar ceruk bicara tentang Pulau Galang. Itu bagus nggak? Bagus menurut saya. Tapi tadi saya sampaikan, solusi kemanusiaan itu nggak boleh satu saja. Solusi kemanusiaan perihal masalah Gaza, dia harus berkelindan dengan solusi politik dan solusi keamanan. Kalau solusi politik dan keamanan tidak berlanjut, ya sudah. Kita akan, bahkan di solusi, misalkan kemarin kita bicara masalah Pulau Galang itu ya, itu bagus nggak menurut saya? Bagus, tapi kalau kemudian harus dilihat secara lebih utuh. Ya, jangan kemudian akhirnya kita menjadi follower bagi perkembangan stream yang ada. Harusnya Indonesia punya peranan tidak sekedar following the stream, tapi juga navigating the stream. Ini harus kemudian akhirnya dimainkan Indonesia. Shuttle diplomasi itu, bahkan sekarang saya lihat, tadi siang saya baca Menteri Luar Negerinya Turki itu sudah melakukan kunjangan shuttle diplomasi ke diplomasi yang dilakukan ini tentunya memang berniat baik, tapi kita ketahui di atasnya semua itu keputusannya ada di tangan Israel, Prof. Di situ saya menangkap singkat saja. Israel tidak peduli dengan status dia sebagai negara yang dikucilkan, katakanlah negara paria state yang menjadi benalu dalam struktur negara-negara di dunia, dan dia tidak peduli itu karena ada backup yang dimiliki dari Amerika Serikat, dan itu tampaknya terus-menerus dipakai, lalu kemudian termasuk keinginan untuk mengabaikan faktor aspek kemanusiaan tadi, lalu kemudian mengokupasi Gaza, menjadi renungan buat kita semua bahwa tanpa tekanan-tekanan yang kuat dari negara-negara yang saat ini maju, Eropa, lalu kemudian Rusia, mungkin juga Cina dan seterusnya, maka Israel akan terus melenggang sebagai pelanggar hak asasi manusia yang saat ini terjadi di Gaza. Ya, kita semua sepakat bahwa apa yang dilakukan oleh Israel ini merupakan perbuatan keji, bahkan bukan hanya perempuan tetapi anak-anak yang juga menjadi korban. Terima kasih Prof. Ali, terima kasih Mas Agung waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan pemirsa, ini sekaligus juga menutup perbincangan kita pada malam hari ini. Rekan saya, Ken Ane, dan juga saya, Windy Wellington, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.